Dari keramaian suatu wilayah nun jauh di perbatasan Kabupaten Bogor dan Bekasi, tersimpan jejak sejarah suatu bangsa asal-muasal suku budaya yang terpelihara dengan nilai-nilai luhurnya dan menjadi inspirasi dari berbagai ragam dalam rasa dan rupa, jadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Bukti jejak sejarah berdirinya Tionghoa di Desa Cilaku ialah Vihara Kesadaran Tridharma yang didirikan sejak 27 tahun lalu oleh seorang warga Tionghoa Lim Hock Chai dan Ibu Bak Sin Hyo. Mereka adalah suami istri dan merupakan pendiri pertama vihara tertua di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo. Sebelum berdirinya Vihara Kesadaran Tridharma, masyarakat keturunan Tionghoa jika ingin beribadah harus menuju rumah Lim Hock Chai dan Ibu Bak Sin Hyo. Dan rumah tersebut dijadikan tempat ibadah bagi masyarakat keturunan Tionghoa. Sementara itu, tim liputan MGS TV menyusuri berbagai filosofi sejarah bangunan vihara dan ornamennya. Vihara Kesadaran Tridharma hingga kini masih terpelihara keasliannya yang didirikan tahun 1994 silam. Walaupun beberapa kali direnovasi, struktur bangunan utama adalah tempat persembahyangan berada di tengah pinggir kiri, serta didominasi warna merah. Dan patung berpedang di tangan adalah Y.M. Kuan Kong, tuan rumah dari vihara tersebut. Ia adalah Jenderal Panglima Perang. Ketua Pengurus Vihara Kesadaran Tridharma Ko Andi mengatakan bahwa sejak dahulu keturunan Tionghoa berada di Desa Cilaku. Bahkan dari segi budaya dan bahasa yang mereka pakai sehari-hari ialah bahasa Sunda. Pada dasarnya sejak dahulu budaya Tionghoa sudah bercampur dengan masyarakat Muslim di Kecamatan Tenjo, walaupun agama minoritas di tempatnya. Keunikan dari vihara ini ada tempat khusus untuk persembahyangan kepada Kesultanan Banten. Menurutnya Kesultanan Banten adalah termasuk tuan rumah dari vihara ini. Ya, dari awal berdirinya, sebelum hanya ada wihara ya di rumah itu, di rumah pendirinya kan gitu. Bapak Lim Hock Chai almarhum, terus Ibu Bang Sinyo udah almarhum, ya dulu kan di rumah beliau tuh. Nah setelah itu dia udah gak ketampung di rumah, ya terus kan kita bikin wadah kan gitu, wihara ini. Nah dia menghibahkan tanah seluas 500 meter untuk warga keturunan khususnya, pembangunan wihara. Jadi dari warga sekitar juga spot gitu kan, jadi yang nyumbang bambu, kayu, kali kan genteng gitu kan, semen gitu, itu dari umat sekitar sini aja gitu. Sementara itu, Kepala Desa Cilaku menyampaikan adanya vihara di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo karena banyaknya warga keturunan Tionghoa yang sudah menetap di Cilaku. Dan juga vihara tersebut setiap hari Minggu dipakai untuk beribadah. Di Cilaku atau di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, ada sebuah vihara. Ya karena di Desa Cilaku itu banyak sekali orang-orang keturunan yang memang menetap, yang sudah lama, sehingga mempunyai kebutuhan untuk sarana keagamaan dari agama yang mereka anut. Itu banyak sekali warga Tionghoa yang datang ke sana untuk melaksanakan ibadah rutinitas setiap hari Minggu. Jadi tidak hanya wihara itu digunakan oleh warga di Desa Cilaku saja, banyak yang dari Desa Cilaku yang berdatangan untuk melaksanakan ibadah berjamaah di wihara tersebut. Salah satu warga Cilaku, Ahmad Rifai, mengaku adanya vihara di Desa Cilaku sudah sejak lama berdiri. Menurutnya, vihara yang berada di Kecamatan Tenjo ini merupakan mayoritas Muslim dan bentuk toleransi antar umat beragama. Ia berharap toleransi antar umat beragama terus dilakukan karena tiap-tiap agama selalu mengajarkan untuk tetap menjaga toleransi. Hingga kini vihara tertua di Kecamatan Tenjo akan dijadikan oleh pemerintah setempat sebagai situs sejarah yang bisa menjadikan sejarah kebudayaan Tionghoa atau Cina Benteng yang bermukim di Desa Cilaku, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Dari Tenjo, Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan melaporkan.